Benar yang salah ya, coba baca dulu kata yang salah. Cek. L L kah? A N Situng betok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B benar B. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Betok. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. W L A N. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Mustafa Coba hubungkan. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa' ma ba'du. Jengok mau di mana pun merah ketik. Hadratal muhtaramin, sangat abdi namul jaakin sakinah para alim ulama, para ustadz, tokoh agama, tokoh masyarakat. Aku Sofi Dikri, Srepon Semulja Ajunan, Berdemeran lagi. Ki Haji Ahmad Mahfud Abdul Qadir selaku Wakil Bupati Sampang yang menjadi tuan rumah acara seminar kita di sore hari ini. Sedajah para guru, para asatidz, mudarrisin, para tokoh, dan tentunya ada segenap para peserta, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, yang mudah-mudahan para hadirin sadajana dengan keberkahan acara seminar kita di sore hari ini, kita semua insya Allah mendapatkan banyak ilmu yang barokah dan bermanfaat, yang insya Allah bisa kita amalkan, bisa kita terapkan, aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita semua dicatat, jadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan, kebijaksanaan di dunia dan akhirat. Allah jadikan kita semua min ahlil khairi wa min ahlil ilmi zahiran wa batinan, amin Allahumma amin. Alhamdulillah para adik-adik sekalian, ini kata kajian saya hadir acara kita di siang hari ini kebanyakan mungkin anak-anak Gen Z. Sebelumnya BTW adik-adik di sini yang hadir tahu apa itu yang dinamakan sebagai generasi Z? Oke. Jadi Gen Z itu adik-adik merupakan sebuah generasi, ya, kumpulan anak-anak muda yang lahir di kurun tahun 96 sampai 2012. 96, 97, 98 sampai 2012. Kalau seperti saya, meskipun wajahnya masih unyu-unyu, ya, tapi masuk generasi milenial, ya, karena saya lahir tahun 92, 4 tahun sebelum masuknya masa generasi Z. Ya, kalau di atas saya seperti Idrus ini bukan Gen Z, bukan milenial, generasi kolonial. Maka adik-adik, pembahasan tentang Gen Z ini cukup menarik, ya. Ini cukup menarik dan banyak sekali dijadikan pembahasan dalam konten-konten para pakar, khususnya di YouTube saat ini. Karena memang generasi Gen Z ini merupakan sebuah generasi yang cukup unik. Anak-anak Gen Z ini punya banyak sekali julukan. Ya, ada yang mengatakan Gen Z ini generasi TikTok, generasi pendam mending, ya, generasi sosmed. Bahkan yang viral itu Gen Z oleh para pakar dinamakan sebagai generasi strawberry. Ya, ada yang tahu mengapa dinamakan generasi strawberry? Karena Gen Z ini adalah kumpulan anak-anak muda yang estetik di luar tapi problematik di dalam. Ya.
Jadi ini betul, penelitian menunjukkan bahwasanya salah satu problem utama yang dihadapi anak-anak Gen Z itu adalah problem mental. Ya. Jadi angka gangguan mental, khususnya depresi yang dialami anak-anak Gen Z itu meningkat 3 kali lipat daripada angka depresi yang dialami anak-anak milenial. Maka dari itu adik-adik kalau mungkin pernah berkunjung ke Gramedia dan toko-toko buku yang lain, buku yang paling laris di kalangan anak-anak Gen Z yang paling banyak diminati oleh mereka itu buku tentang kesehatan mental. Bagaimana cara menghadapi rasa cemas, bagaimana cara berdamai dengan takdir, bagaimana cara move on dari masa lalu yang menyakitkan. Itu pembahasan yang paling banyak diminati oleh anak-anak Gen Z. Karena tadi ya, anak Gen Z ini dikenal sebagai generasi tempe, generasi strawberry. Ya, yang mana dari luar Gen Z ini anak yang estetik atau kreatif ya, tapi punya banyak problem dalam jiwa mereka, dan tentunya salah satu yang menyumbang ya dalam jumlah yang sangat besar, sangat banyak bagi mental anak Gen Z ini adalah sosial media. Mungkin banyak di antara kita yang menganggap sosial media itu hanya sekedar hiburan belaka. Padahal sosial media ini sedikit banyak sangat berpengaruh bagi mental anak-anak Gen Z. Contoh adik-adik ya, satu pembahasan yang paling banyak dibahas sekarang di kalangan para pakar psikologi itu adalah tentang social comparison. Ya, kalau ada di antara kalian yang tidak paham apa itu, kayak itu bahasa bengkalan. Social comparison. Inggris Jabang Suramadu. Nah itu adik-adik, apa yang dimaksud dengan social comparison ini? Ini agar kita tahu bagaimana sosmed ini sangat berpengaruh bagi mental anak-anak Gen Z di zaman sekarang ini. Jadi kalau kita adik-adik mau membahas tentang kenikmatan yang dimiliki oleh generasi saat ini, kita bandingkan dengan generasi milenial, atau mungkin kita bandingkan dengan generasinya yaitu terus generasi kolonial ya. Nikmat yang kita punya ini jauh lebih banyak ya. Kita di zaman sekarang anak-anak Gen Z punya kecanggihan, kemudahan teknologi yang tidak dimiliki anak-anak zaman sebelumnya. Kita sekarang ada HP, ada YouTube, TikTok, informasi kita bisa dapatkan dengan mudahnya dari Google, dari ChatGPT. Tapi tadi yang sudah saya sebutkan ya, peneliti ini menemukan suatu fakta yang cukup unik. Kita hidup di zaman yang serba canggih, serba mudah, tapi ternyata semakin kesini justru anak-anak Gen Z ini semakin kesana, semakin kesini ya, angka kesehatan mental, angka depresi yang dialami anak-anak Gen Z ini meningkat berkali-kali lipat daripada yang dialami generasi sebelumnya. Ini para peneliti mencari apa kira-kira sebabnya yang menyebabkan anak-anak di zaman sekarang ini mentalnya tidak sekuat dulu. Yang menyebabkan anak-anak Gen Z di zaman sekarang ini dikatakan sebagai generasi yang dikit-dikit merasa si paling tersakiti ya, dikit-dikit merasa si paling terzalimi. Itu ternyata salah satu penyebab utamanya adalah sosial media. Ini agar jenengan tahu sosmed ini ada efek samping negatifnya. Mengapa seperti itu? Begini, ketika kita selama ini 24 jam waktu kita lebih banyak bergelut di sosial media, kita lebih banyak memegang HP ya daripada memegang suami atau istri dan lain sebagainya ya. Pokoknya HP ini udah menjadi sebuah kebutuhan pokok bagi kita. Kita nggak bisa lepas daripada HP di zaman sekarang ini. Nah masalahnya ketika kita melihat sosmed, melihat HP, pertanyaannya apa yang paling banyak kita lihat di situ? Ya. HP yang mau neku HP, sosmed sih paling banyak etekun apa? Ya.
yang paling banyak berpengaruh bukan Mobile Legends apa Fire FF, bukan. Tapi ketika kita membuka sosmed, yang paling banyak kita lihat di situ adalah kehidupan orang lain. Ya, kita lihat status WA, Instagram, kemudian TikTok dan lain sebagainya. Di situ kita melihat orang-orang yang saling berlomba untuk memamerkan pencapaiannya masing-masing. Ada yang pamer mobil, pamer sepeda motor, pamer haji, umroh, pamer istri, pamer suami, pamer jalan-jalan. Akhirnya di situ terjadilah social comparison. Tak otomatis membanding-bandingkan kehidupan yang kita miliki dengan kehidupan orang lain yang kita lihat di sosial media. Akhirnya itu yang membuat mental anak-anak sekarang merasa selalu tidak puas, selalu merasa kurang, ya, selalu merasa bahwa hidupnya itu melas-melas. Karena apa? Dibandingkan dengan kehidupan idaman, kehidupan ideal yang dia lihat di sosial media. Itu penyebabnya mengapa kok anak-anak Gen Z sekarang menjadi generasi yang tadi dikit-dikit merasa si paling tersakiti atau si paling terzolimi. Ini agar kita tahu bahwa sosmed ini ya selain punya dampak yang sangat positif, juga punya efek samping yang sangat negatif. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke. Kita akan bahas ke pembahasan sosmed, ya adik-adik sekalian. Kita akan membahas ke pembahasan sosmed. Oke, izin berdiri. Oke, pembahasan sebelumnya mungkin. Oke, ini saya taruh di slide pertama. Ini biografi Instagram saya. Ini bukan saya mau pamer centang biru atau pamer followers, bukan. Ya ini sebuah kode ya, sebuah pesan yang ingin menyampaikan, insya Allah Hamas di siang hari ini tidak salah mengundang pemateri. Oke, karena ini teman-teman ya bisa dikatakan mainan saya sehari-hari. Ini akun Instagram saya, di situ saya tulis, mungkin ada yang belum kenal, Santri Nahdi Tarimi. Kemudian saya pernah belajar di Darul Falah Silati, Al Anwar Sarangobang, Darul Mustafa Tarif, dan di bawah sendiri itu saya tulis hanya mas-mas biasa dari Madura. Oke, oke, mungkin ini bisa saya pencet ya selanjutnya. Oke, ini nggak terlalu membahas, skip selanjutnya. Selanjutnya. Oke, ini satu pesan dari guru saya, Syekh Haji Maimun Zubair, yang seharusnya bagi generasi muda saat ini, generasi Gen Z Aswaja, bisa dijadikan sebagai sebuah prinsip, ya, bahwa kita para santri, orang-orang pesantren tidak anti terhadap kemajuan. Kita sama sekali tidak anti kepada yang namanya teknologi atau hal-hal lain yang sangat kita butuhkan di zaman sekarang ini. Karena itu Mbah Maimun Zubair sering menukil suatu kalam yang beliau menukil dari kalam Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di situ dikatakan alal akil ayyakuna arifan bi zamanihi mukbilan fi sya'nihi arifan bi rabbih. Jadi orang cerdas, orang berakal itu harus paham, bisa mengikuti, beradaptasi dengan perkembangan zaman. Mukbilan fi sya'nihi, dia fokus memperbaiki dirinya, tapi terlepas dari itu, meskipun dia tidak anti terhadap kemajuan teknologi, dia harus punya prinsip arifan bi rabbihi, untuk terus mendekat dan mengenal kepada Tuhannya. Jadi Aswaja Gen Z itu harus menjadi generasi yang seimbang, teman-teman. Ya, kita tidak menolak teknologi, tapi kita juga tidak meninggalkan kitab Turos yang menjadi pegangan kita selama ini. Karena dengan meninggalkan ya teknologi, kita akan ketinggalan zaman. Dengan meninggalkan Turos, kita akan kehilangan jati diri. Oke, skip selanjutnya. Oke, ini pesan dari guru kami, Sayyidil Habib Umar bin Hafid, ya, terkait penggunaan sosial media, terkait penggunaan alat-alat canggih, ya, penemuan-penemuan mutakhir
seperti HP, televisi, komputer dan lain sebagainya. Di situ beliau menggunakan bahasa yang cukup ya, yang sangat-sangat indah bagi saya teman-teman. Di situ dikatakan hawil at-televizyon wal internet wa ma yujadu fi baitika min ajhizatin hawilha min hadimatin ila qadimatin. Jadi kata Habib Umar, sosial media, HP, televisi, komputer dan lain sebagainya, alat-alat itu teman-teman merupakan media yang bisa menjadi salah satu dari dua hal. Yang pertama, sosial media khususnya itu bisa menjadi sebuah hadimatin, penghancur. Ya, media yang bisa menghancurkan akhlak kita, menghancurkan moral kita, menghancurkan akal kita, menghancurkan TK kita, dan menghancurkan agama kita. Jadi potensi penghancurnya sangat kuat sekali. Tapi jangan lupa, sosial media ini juga punya potensi menjadi khodimatin, pelayan agama kita. Ya. Dengan adanya sosmed, alhamdulillah kita bisa mendapatkan ilmu dari siapapun yang kita mau ambil ilmunya. Dulu di zaman mbah-mbah kita, zaman Syekhona Khalil Bangkalan mungkin, kalau ingin berguru ke ulama, ingin mengambil ilmu seorang ulama di Mekah, harus pergi ke Mekah dulu, naik kapal berbulan-bulan, ya, baru kamu bisa mendapatkan 1, 2, 3 ilmu dari ulama yang ada di tanah Mekah. Tapi sekarang alhamdulillah, meskipun kita di kamar nyantai-nyantai, ya, di kamar kita nggak ngapa-ngapain, stay to aja, itu kita bisa mengambil ilmu dari ulama manapun yang kita mau hanya dengan mengklik kata kuncinya, baik itu di YouTube, baik itu di TikTok dan lain sebagainya. Maka kata beliau, manfaatkanlah sosial media ini sebagai pelayan agamamu, untuk melayani kebutuhan agamamu. Jika tidak seperti itu, wa illa satahdim, dia akan menghancurkanmu. Satahdim wa antatadhak, dia menghancurkan kamu sedangkan kamu tertawa. Dia menghancurkan akalmu, akhlakmu, moralmu, sedangkan engkau tertawa, merasa terhibur karena tidak menyadari bahwa hal paling berharga yang kamu punya sedang dihancurkan oleh sosial media. Oke, selanjutnya skip. Oke, ini teman-teman ya, satu fenomena dalam Sahih Bukhari di zaman dulu yang alhamdulillah ya, orang-orang di zaman sekarang diberi keistimewaan yang jauh lebih besar daripada orang-orang zaman dahulu. Dulu seorang sahabat Jabir bin Abdullah, bayangkan, orang sahabat Jabir bin Abdullah, beliau pernah menempuh jarak dari Madinah ke Mesir selama 1 bulan naik onta, perjalanan darat, hanya untuk mendapatkan 1 hadis saja. Tapi kita alhamdulillah dengan adanya media-media yang kita punya sekarang, cukup jenengan tanya sama ChatGPT, ya, tolong datangkan 100 hadis, datang semua. Mau dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Imam Tirmidzi, ya, dan kitab-kitab yang lain. Alhamdulillah dengan adanya kecanggihan teknologi, ya, menuntut ilmu kita di zaman sekarang menjadi serba mudah, ya. Jadi ini sosmed ini merupakan satu privilege yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya ini dia. Sosmed itu ibarat pisau bermata dua. Tadi ada efek positifnya, tapi jangan lupa sosmed itu juga mempunyai efek samping yang sangat negatif dan berbahaya. Di sini dikatakan, adik-adik, ini sering disebutkan Habib Umar sebagai salah satu hadis yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seakan-akan meramal nanti akan ada di akhir zaman sebuah fenomena yang namanya sosial media. Karena hadis ini menceritakan, teman-teman, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi. Dalam mimpi itu beliau melihat seorang yang sangat disiksa, ya, disiksa sangat pedih oleh para malaikat. Bibirnya itu dikaitkan dengan pengait besi, ditarik sampai ke belakang lehernya. Ditanya oleh Kanjeng Nabi dalam mimpi itu, siapa?
wahai malaikat, orang-orang yang disiksa dengan sedemikian dahsyatnya dalam mimpi itu, maka dijawab oleh malaikat ya bahwa orang itu adalah kadzabun, orang yang menyebarkan berita bohong, ya, menyebarkan berita hoax. Yakdzibu bil kizbah, dia menyebarkan satu berita bohong. Tuh malu anhu hatta tablughul afat, yang mana berita bohong ini dibawa, disebarkan sehingga menyebar ke seluruh penjuru dunia, seluruh penjuru ya. Ini satu fenomena yang di zaman Kanjeng Nabi sangat sulit untuk tergambarkan. Mengapa? Satu berita bohong mungkin di zaman itu paling pol itu bisa menyebar sekecamatan mungkin, atau mungkin paling bisa menyebar sekabupaten, sepol-polnya. Tapi di zaman sekarang baru bisa digambarkan dengan adanya sosmed, satu berita bohong hanya dalam jangka waktu beberapa menit saja itu bisa sampai kepada orang di Sumatera sana, Kalimantan, Papua, bahkan ke seluruh penjuru dunia dengan adanya sosial media. Oke. Ya, maka dari itu ada beberapa hadis lagi yang memang adik-adik ya, dengan di kitab-kitab hadis gak mungkin menemukan kata kunci wal YouTube atau TikTok enggak ada. Tapi ada banyak hadis yang mengisyaratkan fenomena-fenomena yang terjadi akibat sosial media. Contoh dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Barzanji, di situ dikatakan nanti di akhir zaman, kata Imam Al-Barzanji ya, menukil sebuah hadis dari Kanjeng Nabi, inna baina yaday sa'ah, nanti di akhir zaman sebelum datangnya hari kiamat akan ada 3 buah fenomena. Yang pertama adalah taslimul khosoh, orang itu hanya menguluk salam kepada orang yang dia kenal saja. Ini terjadi sekarang. Jangankan orang yang kita kenal, ya jangankan orang yang tidak kita kenal, orang yang kenal kita nggak nguluk salam, itu banyak, ya. Ataupun kalau nguluk salamnya nggak bener, ya lewat sosmed itu. Kadang bukan assalamualaikum tapi askum, atau nulis salamnya cukup singkat ASS. Nah itu fenomena sosial media, kita hanya menguluk salam kepada orang-orang yang kita kenal. Yang kedua, fusyumut tijarah, maraknya jual beli. Ya, maraknya jual beli. Nah, di zaman sekarang ini jual beli meningkat berpuluh-puluh kali lipat dengan adanya Tokopedia, TikTok Shop, Shopee COD dan lain sebagainya. Yang ketiga ini zuhurul qalam. Yang ketiga ini adalah nampaknya pena. Dikomentari oleh para pensyarah hadis, maknanya adalah kasratul katabah, banyaknya orang-orang nulis, banyaknya orang-orang yang berkomentar. Ya, ini di zaman sekarang, adik-adik. Aktivitas kita yang paling banyak sehari-hari adalah menulis. Meskipun bukan nulis buku, meskipun bukan nulis kitab, tapi nulis status, ya, nulis komentar dan lain sebagainya. Ya, maka sekarang memang zamannya komentar, ya, zamannya netizen sekarang. Ya, maha benar netizen dengan segala komentarnya katanya sekarang. Oke, selanjutnya ini data pengguna media sosial yang aktif. Ini data tahun 2023 ya. Ini sekarang udah 2025. 2023 data pengguna aktif di Indonesia, pengguna sosmed yang aktif itu dari segala usia adalah 235 juta pengguna aktif sosial media, dan diperkirakan meningkat di tahun ini, tahun 2025 menjadi 256 juta. Ya, jadi sangat naif sekali jika kita tidak mau menggunakan sosmed ini sebagai ladang yang sangat subur untuk menyebarkan ilmu sebanyak-banyaknya. Oke, selanjutnya. Oke. Ini data adik-adik yang menunjukkan dari sekian banyak
ratusan juta pengguna sosmed itu yang paling banyak pengguna aktifnya adalah anak-anak Gen Z. Oke. Selanjutnya. Oke. Ini yang akan kita bahas. Ini bukan pembahasan inti kita. Cuma ada beberapa pembahasan penting adik-adik yang harus kita pahami dari fenomena sosial media itu. Yang pertama apa? Dengan adanya sosial media ini anak-anak Gen Z ada satu problem yang mereka hadapi, yang mereka alami adalah apa? Anak-anak zaman sekarang ini dengan adanya kecanggihan, kemudahan yang mereka punya, akhirnya punya watak atau tabiat instan. Ingin semuanya itu serba cepat. Ingin semuanya itu serba instan. Anak-anak muda di zaman sekarang, adik-adik, jangankan baca buku dalam jangka waktu yang cukup lama, nonton film atau nonton video yang durasinya cukup lama saja nggak sabaran. Ya. Jadi kebanyakan anak-anak Gen Z itu tipenya nonton video yang mungkin panjangnya 30 menit, kebanyakan di skip itu. Dicari inti-intinya saja. Karena dengan adanya kemudahan dan kecanggihan ini, mereka ingin semuanya serba praktis, ingin semuanya serba instan, ya, ingin semuanya serba cepat. Makanya dikatakan generasi sekarang ini generasi yang nggak bisa diajak untuk berproses, ya, nggak bisa menikmati sebuah proses, ingin serba cepat, ingin cepat lulus, ingin cepat kaya, ingin cepat sukses, ingin cepat nikah, dan lain sebagainya. Nah, ini sebuah problem utama. Karena apa? Meskipun anak-anak Gen Z ini informasi yang mereka dapatkan sekarang sangat banyak sekali, data yang mereka punya sekarang bisa didapatkan dengan sangat mudah sekali. Tapi mereka punya satu problem, yaitu terlalu instan dalam menyimpulkan sesuatu. Ya. Jadi ini sebuah fenomena yang harus kita atasi dengan ilmu yang kita miliki. Jangan terlalu mudah menyimpulkan suatu hukum agama, apalagi ya dari sosial media. Satu contoh adik-adik, saya ingin mencontohkan. Ada seorang netizen, ya mungkin dikatakan netizen atau netizen, itu suatu ketika menemukan sebuah hadis, ya, entah dia temukan di TikTok atau mungkin dia temukan di Instagram atau mungkin dia tanya kepada ChatGPT atau meme begitu saja yang dia lihat selebaran di sosial media. Hadisnya hadis sahih, yang mana di situ dikatakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhalal hammam yanzi'u khatimahu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu setiap masuk kamar mandi selalu memiliki satu kebiasaan. Apa? Mencopot cincinnya. Ini hadis sahih, ya. Tapi kebanyakan permasalahannya bukan dari hadisnya, tapi dari pemahamannya. Wa kam min aibin qaulan sahihan wa afatuhu minal fahmis sakimi. Hadisnya sahih, pemahamannya yang sakit, ya. Akhirnya karena dia bermodal rasa cinta kepada Kanjeng Nabi, semangat untuk mengikuti Kanjeng Nabi, tapi tidak punya ilmu, gak pernah ngaji, ngambil sumbernya hanya dari sosmed. Akhirnya suatu ketika dalam perjalanan ziarah Wali Songo, mampir di rest area, kemudian masuk kamar mandi, dia punya cincin emas 70 gram, ibu-ibu, ya. Akhirnya karena ingat sama hadis itu, katanya Kanjeng Nabi setiap masuk kamar mandi cincinnya dicopot, ya, akhirnya dia juga copot cincinnya, ditaruh di luar, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi cincinnya dalilnya apa? Dalilnya ikut Kanjeng Nabi. Itu bukan netizen cerdas seperti itu contoh netizen yang jadi korban informasi yang ada di sosial media. Kenapa? Kalau kalian ngaji, ya, andaikan ibu-ibu itu ngaji, bertalaki kepada para ulama, di situ akan dijelaskan dalam syarah hadis apa alasan Kanjeng Nabi mencabut cincinnya.
Apa alasannya? Karena dalam cincin kanjeng Nabi itu bertuliskan Muhammadun Rasulullah. Ada lafaz Allahnya, ada lafaz Muhammadnya. Itu yang membuat kanjeng Nabi setiap masuk kamar mandi cincinnya dicabut. Ya, kalau sampean cincinnya tuliskan I love you atau I wish you, tidak perlu dicabut. Ya. Itu contoh apa ya, korban sosial media yang karena referensi terbatas yang dia punya, akhirnya dia menyimpulkan secara instan, ya, dari tekstual dalil yang dia dapatkan, itu yang pada akhirnya menjadi sebuah problem.